Inilah sisi gelap di balik posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Karena kejahatan besar terus berlanjut di Papua di mana ratusan ribu orang telah menjadi korban dan Papua kini terancam oleh proyek penghancuran hutan terbesar di dunia. Tunggu, apakah ini benar-benar terjadi? Tonton sampai akhir, karena ini adalah fakta yang mungkin belum Anda ketahui. Yang diulas kembali dalam film dokumenter PEAKVIS, Januari tahun 2026, melalui sesi resmi di Jenewa. Indonesia secara resmi diangkat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Indonesia juga bertanggung jawab untuk melindungi dan memperkuat hak asasi manusia di berbagai negara. Dan disinilah letak ironinya, karena di halaman belakangnya sendiri, Indonesia tetap terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, terutama di Papua. Hingga hari ini, operasi militer terus berlanjut. Bahkan, militerisasi ini telah berlangsung selama lebih dari 60 tahun sejak 1962. Dan terus merenggut nyawa hingga saat ini. Para peneliti, seperti yang dikutip dalam Jurnal Institut Ketahanan Nasional Lemhana, atau Studi Konflik Universitas Indonesia, seringkali menyebutkan ini sebagai konflik berkepanjangan yang akar kekerasannya dimulai pada periode 1961 hingga 1963. Salah satu peristiwa berdarah tersebut adalah Operasi Bawah selama referendum 1969 dengan 643 korban jiwa, diikuti oleh 1.600 korban jiwa lainnya antara tahun 1977 dan 1978. Operasi militer masih terjadi hingga saat ini, menjadikannya satu-satunya konflik bersenjata aktif di kawasan Asia Pasifik. Tidak berhenti sampai di situ, banyak warga Papua masih terpaksa meninggalkan tanah leluhur mereka untuk menghindari konflik pada tahun 2025. Catatan dari Dewan Gereja Papua Barat menyatakan bahwa 103.000 orang telah mengungsi. Lebih buruk lagi, operasi militer ini berjalan paralel dengan eksploitasi kekayaan alam Papua. Lebih jauh lagi, eksploitasi di masa depan bertujuan untuk penebangan hutan terbesar di dunia, yang tidak diragukan lagi akan memperburuk krisis iklim global. Pemerintah saat ini membuka 2,5 juta hektar hutan asli untuk proyek kelapa sawit, tebu, padi, dan peternakan di bawah naungan proyek-proyek strategis nasional. Inisiatif ini didorong oleh ambisi 3 presiden, termasuk, sayangnya, ambisi ini tidak terlepas dari kepentingan bisnis yang hanya menguntungkan segelintir orang. Tunggu, lalu siapa yang sebenarnya akan diuntungkan? Anda dapat menyaksikan realita mengejutkan ini secara langsung pada pemutaran perdana film dokumenter PEAKVIS pada tanggal 12 April di Taman Ismail Marzuki Jakarta dan tanggal 14 April di Wolf Kino Berlin, Jerman. Anda juga dapat menyelenggarakan pemutaran film komunitas dengan mendaftar untuk musim pemutaran film PEAKVIS. Semua mata tertuju pada Papua. Mari kita berteriak, Papua bukanlah tanah kosong.